Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Alivia Amalia Panda dan Laviola Salva Baliesta akan menjelaskan PowerPoint filsafat ilmu, yaitu tentang penelitian dan penulisan ilmiah. Struktur penelitian dan penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah merupakan argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulisan. Untuk itu, mutlak diperlukan penguasaan yang baik mengenai hakikat keilmuan agar dapat melakukan penelitian sekaligus mengkomunikasikannya secara tertulis. 1. Pengajuan masalah. A. Latar belakang. Satu hal yang harus disadari bahwa pada hakikatnya suatu masalah tidak pernah berdiri sendiri dan terisolasi dari faktor-faktor lain. Selalu terdapat konstelasi yang merupakan latar belakang dari suatu masalah tertentu. Secara operasional, suatu gejala baru dapat disebut masalah bila gejala itu terdapat dalam satu situasi tertentu. B. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana suatu objek dalam satu jalinan situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. C. Pembatasan masalah. Permasalahan harus dibatasi ruang lingkupnya. Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas, yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk ke dalam lingkup permasalahan dan faktor mana yang tidak. D. Perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya. Perumusan masalah dijabarkan dari identifikasi dan pembatasan masalah, atau dengan kata lain, perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. E. Tujuan penelitian secara umum. Setelah masalah dirumuskan, maka seorang peneliti menyatakan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini adalah mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. F. Kegunaan penelitian. Antara latar belakang masalah dan kegunaan penelitian terkadang sudah terdapat kaitan yang bersifat a priori. Umpamanya saja bahwa hasil sebuah penelitian akan digunakan sebagai dasar bagi penyusunan kebijaksanaan secara nasional. Kemudian yang kedua, penyusunan kerangka teoritis dan pengajuan hipotesis. A. Pengkajian teori yang dipergunakan. Cara ilmiah dalam memecahkan persoalan pada hakikatnya adalah mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Hal ini berarti bahwa dalam menghadapi permasalahan yang diajukan, maka kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat yang membantu kita dalam menemukan pemecahan. Yang B. Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pemikiran yang berupa penjelasan sementara ini merupakan argumentasi dalam merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan. Kemudian C. Perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis harus menjadi pangkal dan tujuan dari seluruh analisis. Nomor 3. Metodologi penelitian. Metodologi adalah pengetahuan tentang metode-metode. Jadi, metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan penyusunan metodologi penelitian mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Tujuan penelitian secara lengkap dan operasional dalam bentuk pernyataan yang mengidentifikasikan variabel-variabel dan karakteristik hubungan yang akan diteliti. 2.
tempat dan waktu penelitian di mana akan dilakukan generalisasi mengenai variabel-variabel yang diteliti. 3. Metode penelitian yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian dan tingkat generalisasi yang diharapkan. 4. Teknik pengambilan contoh yang relevan dengan tujuan penelitian, tingkat keumuman dan metode penelitian. 5. Teknik pengumpulan data yang mencakup identifikasi variabel yang akan dikumpulkan, sumber data, teknik pengukuran, instrumen, dan teknik mendapatkan data. 6. Teknik analisis data yang mencakup langkah-langkah dan teknik analisis yang dipergunakan yang ditetapkan berdasarkan pengajuan hipotesis. 4. Hasil penelitian. Dalam membahas hasil penelitian, maka harus selalu diingat bahwa tujuan kita adalah membandingkan kesimpulan yang ditarik dari data yang telah dikumpulkan dengan hipotesis yang diajukan. Secara sistematik dan terarah, maka data yang telah kita kumpulkan tersebut kita olah, deskripsikan, bandingkan, dan evaluasi yang kesemuanya diarahkan kepada sebuah pemikiran kesimpulan apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian dapat dilaporkan dalam kegiatan sebagai berikut. 1. Menyatakan variabel-variabel yang diteliti. 2. Menyatakan teknik analisis data. 3. Mendeskripsikan hasil analisis data. 4. Memberikan penafsiran terhadap kesimpulan analisis data. 5. Menyimpulkan pengujian hipotesis apakah ditolak atau diterima. Ringkasan dan kesimpulan. Kesimpulan penelitian merupakan sintesis dari keseluruhan aspek penelitian yang terdiri dari masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi penelitian, dan penemuan penelitian. Sintesis ini membuahkan kesimpulan yang ditopang oleh suatu kajian yang bersifat terpadu dengan meletakkan berbagai aspek penelitian dalam perspektif yang menyeluruh. Kesimpulan dapat diperinci ke dalam langkah-langkah sebagai berikut. 1. Deskripsi singkat mengenai masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi, dan penemuan penelitian. 2. Kesimpulan penelitian yang merupakan sintesis berdasarkan keseluruhan aspek. 3. Pembahasan kesimpulan penelitian dengan melakukan perbandingan terhadap penelitian lain dan pengetahuan ilmiah yang relevan. 4. Mengkaji implikasi penelitian. Dan 5. Mengajukan saran. Abstrak. Seluruh laporan penelitian kemudian disarikan dalam sebuah ringkasan yang disebut abstrak. Abstrak merupakan ringkasan seluruh kegiatan penelitian yang paling banyak terdiri dari 3 halaman. Sesuai dalam langkah-langkah dalam kegiatan penelitian, maka abstrak mencakup keseluruhan pokok pernyataan penelitian mengenai masalah, hipotesis, metodologi, dan kesimpulan penelitian. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan inventarisasi dari seluruh publikasi ilmiah maupun non-ilmiah yang dipergunakan sebagai dasar bagi pengkajian yang dilakukan. Riwayat hidup. Riwayat hidup biasanya merupakan deskripsi dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan penulisan ilmiah yang disampaikan. Usulan penelitian. Usulan penelitian hanya mencakup langkah pengajuan masalah, penyusunan kerangka teoritis, dan pengajuan hipotesis serta metodologi penelitian. Subbab yang kedua yaitu teknik penulisan ilmiah. Dalam teknik penulisan ilmiah mempunyai 2 aspek gaya penulisan, yaitu dalam bentuk pernyataan ilmiah dan juga dalam teknik notasi. Komunikasi ilmiah harus bersifat jelas dan tepat, serta bersifat reproduktif dan impersonal. Maksud dari komunikasi ilmiah yang bersifat jelas yaitu bahasa yang digunakan itu harus jelas supaya bisa diterima oleh penerima. Yang kedua yaitu maksud dalam komunikasi ilmiah harus menggunakan kata-kata secara tepat, artinya yaitu pemilihan kata yang tepat dengan sesuai pesan apa yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu
Komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif. Nah, reproduktif ini yaitu artinya si penerima mendapatkan pesan yang benar-benar sama dari pemberi pesan. Dalam komunikasi ilmiah, tidak boleh terdapat penafsiran yang lain selain isi yang dikandung oleh pesan tersebut. Sedangkan dalam komunikasi estetik, sering terdapat penafsiran yang berbeda terhadap objek komunikasi yang sama. Teknik notasi ilmiah. Pernyataan ilmiah yang dipergunakan dalam tulisan ilmiah harus mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu harus terdapat identifikasi orang atau orang yang membuat pernyataan tersebut. Yang kedua yaitu harus diidentifikasikan medianya, yaitu entah itu melalui makalah, buku, atau seminar. Yang ketiga yaitu harus diidentifikasi lembaga yang menerbitkannya. Nah, ketiga cara tersebut disebut teknik notasi ilmiah. Terdapat bermacam-macam teknik notasi ilmiah yang pada dasarnya mencerminkan hakikat yang sama dan unsur yang sama meskipun dalam format dan simbol yang berbeda-beda. Di bawah ini akan dipelajari teknik notasi ilmiah yang menggunakan catatan kaki atau footnote. Beberapa contoh cara penulisan catatan kaki atau footnote, yaitu yang pertama, jika satu kalimat terdiri dari beberapa catatan kaki, dan tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang dikutip sebelum tanda baca penutup. Ada juga satu kalimat yang seluruhnya terdiri dari satu kutipan tanda catatan kaki dan diletakkan sesudah tanda baca penutup kalimat. Nah, contoh yang pertama ini merujuk pada tanda catatan kaki yang diletakkan di ujung kalimat yang dikutip sebelum tanda baca penutup. Nah, dalam contohnya itu jadi angkanya atau tanda baca footnote-nya itu diletakkan langsung. Sedangkan yang kedua itu ada diletakkan sesudah tanda baca penutup kalimat. Jadi tanda titik dulu baru ada footnote-nya. Tanda titik dulu baru ada footnote-nya gitu. Lalu kalimat yang kita kutip tersebut dituliskan secara tersurat dalam catatan kaki sebagai berikut. Yang kedua yaitu jika pengarang yang jumlahnya sampai 3 orang dituliskan lengkap, sedangkan jumlah pengarang yang lebih dari 3 orang hanya ditulis nama pengarang pertama dan ditambahkan kata LOL atau dan lain-lain. Contohnya yaitu seperti ini. Ini contoh yang 3 orang, ini yang lebih dari 3 orang. Yang ketiga yaitu sebuah buku yang diterjemahkan harus ditulis balik pengarang maupun penerjemah buku tersebut, sedangkan sebuah kumpulan karangan cukup disebutkan nama editornya. Contohnya yaitu ini. Ditulis terjemahan Mokhtar Pabotinggi. Contoh yang keempat yaitu jika sebuah makalah yang dipublikasikan dalam majalah, koran, kumpulan karangan, atau disampaikan dalam forum ilmiah, dituliskan dalam tanda kutip yang disertai dengan informasi mengenai makalah tersebut. Contohnya yaitu dalam contoh ketujuh ini dikutip dalam koran Kompas, berita Kompas. Contoh yang kelima yaitu jika pengulangan kutipan dengan sumber yang sama dilakukan dengan memakai notasi opposite yang artinya operasi tato atau dalam karya yang telah dikutip. Logsit yaitu logositato dalam tempat yang telah dikutip, dan ibid atau ibidem yang artinya dalam tempat yang sama. Untuk pengulangan maka nama pengarang tidak ditulis lengkap, melainkan cukup nama familinya saja. Nah, Contoh yang pertama yaitu penggunaan ibid. Dapat dilihat jika ibid dipergunakan untuk menerangkan bahwa catatan tersebut sama dengan pada catatan sebelumnya.
Kan di sini itu jadi kutipannya itu sama, cuma halamannya aja yang beda. Jadi ini sama. Jadi ini dapat dinyatakan ibid. Yang kedua yaitu opposite. Digunakan untuk menunjukkan jika catatan kaki tersebut diselingi oleh catatan kaki yang lainnya, serta dijelaskan dengan penulisan nama pengarangnya, namun berbeda halaman. Dalam contoh di sini yaitu opposite yang kelima, urutan yang kelima. Sedangkan Gorskeraf itu nama pengarangnya. Dan itu merujuk pada contoh yang ke-1, urutan ke-1. Dan kan opposite itu diselingi. Jadi maksudnya diselingi itu diselingi sama urutan kedua, 3, 4 ini. Nah, yang ketiga yaitu locksit. Digunakan untuk menunjukkan jika catatan kaki tersebut diselingi oleh catatan kaki yang lain, serta dijelaskan dengan menuliskan nama pengarangnya dan mempunyai halaman yang sama dengan catatan kaki yang ada sebelumnya tersebut. Contoh di sini yaitu locksit. Di sini mau ambil contoh Ismail Marahimin. Locksit berarti dia halamannya sama, makanya cuma ditulis nama pengarangnya aja. Nah, diselingi Sojito Gorskeraf. Nah, semua kutipan tersebut sumbernya kemudian kita sertakan dalam daftar pustaka. Nah, dalam penulisan daftar pustaka kemudian diurut berdasarkan huruf pertama dari nama famili pengarangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.